Kalian tahu gak divisi atau departemen di dalam KBRI? Halo teman-teman semua, di video sebelumnya aku udah sempat jelasin nih ke kalian tentang Badan Perwakilan Indonesia di luar negeri. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang fungsi-fungsi atau departemen yang ada di dalam Badan Perwakilan Indonesia. Tonton videonya ya. Nah, yang pertama adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau biasa disebut juga Duta Besar atau Dubes. Nah, Dubes ini adalah pejabat negara yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mewakili Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Nah, Dubes ini bisa jadi pemimpin sebuah badan perwakilan Indonesia seperti KBRI dan KJRI maupun lembaga perwakilan Indonesia untuk lembaga internasional. Nah, yang kedua adalah fungsi politik. Fungsi politik ini bertugas untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di bidang politik melalui apa? Yang pertama itu melalui diplomasi dan kerjasama politis dengan negara setempat. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, kalau ada tugas dan tanggung jawab dari seorang diplomat dan juga badan perwakilan, yaitu mengamati dan melaporkan tentang perkembangan politik di suatu negara setempat, lalu dilaporkan nih ke Kemlu di Jakarta untuk sebagai bahan pertimbangan tentang kebijakan yang akan diambil nantinya. Nah, contoh yang paling terbaru adalah dinamika politik yang terjadi di Afghanistan. Jadi, fungsi politik dari KBRI Kabul di Afghanistan segera mengamati dan melaporkan ke Kemlu di Jakarta untuk sebagai bahan pertimbangan tentang kebijakan atau tindakan luar negeri apa yang harus kita ambil. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk memulangkan WNI dari Afghanistan. Nah, yang berikutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini bertugas untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan negara setempat melalui diplomasi ekonomi maupun kerjasama bilateral lainnya. Nah, sama seperti fungsi politik, fungsi ekonomi juga bertugas untuk mengamati dan melaporkan perkembangan ekonomi negara setempat ke Kemlu di Jakarta. Fungsinya juga sama, supaya menjadi bahan rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia yang akan dilakukan berikutnya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, jadi diplomasi ekonomi yang Indonesia lakukan tuh seperti apa aja? Berikut ya contohnya. Banyak sekali diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemlu dan juga KBRI sebagai badan perwakilan Indonesia di luar negeri. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi Pensosbud atau Pendidikan Sosial dan Budaya. Di fungsi ini bertugas untuk meningkatkan kerjasama dan menjalin hubungan antara Indonesia dengan negara setempat di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di fungsi ini teman-teman banyak banget event-event atau kegiatan seputar sosial, budaya, dan juga pendidikan untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Indonesia. Nah, di fungsi ini juga bekerja sama langsung dengan berbagai PPI yang ada di negara lain atau Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, untuk mencapai kepentingan nasionalnya, di fungsi Pensosbud ini juga mengedepankan diplomasi multijalur loh. Contohnya adalah bagaimana beberapa KBRI melaksanakan pendidikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk soft diplomasinya. Fungsi berikutnya adalah fungsi protokol dan konsuler. Nah, secara garis besar, di fungsi ini melakukan dua tugas utama, yaitu fungsi protokol dan fungsi konsuler. Nah, di sisi fungsi konsuler adalah bagaimana Badan Perwakilan Indonesia memberikan pelayanan konsuler bagi seluruh WNI di negara tersebut. Misalnya bagaimana prosedur pembuatan paspor, pelayanan legalisasi dokumen, pembuatan visa, dan sebagainya. Nah,
Dari sisi tugas dan fungsi protokol, yaitu apabila ada tamu kenegaraan yang berasal dari Indonesia. Jadi misalnya Presiden Indonesia mau datang ke suatu negara. Nah, itu mulai dari sebelum kedatangan sampai kepulangan dari pejabat negara atau presiden tersebut itu diatur secara rinci oleh bagian protokoler. Nah, berikutnya adalah BPKRT atau Bendahara dan Penata Kerumah Tanggaan. BPKRT ini terdiri dari beberapa staf di bidang keuangan dan administrasi yang tugasnya membantu agar fungsi dan tugas tanggung jawab serta kinerja di Badan Perwakilan Indonesia dapat berjalan dengan baik. Nah, BPKRT ini dipimpin oleh staf teknis dari Kementerian Luar Negeri, tapi membawahi beberapa staf lainnya yang pada umumnya disebut lokal staff. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu tentang apa itu local staff, apa itu home staff, tonton video aku berikutnya ya. Nah, itu tadi adalah fungsi atau departemen yang ada di KBRI. Tapi teman-teman sendiri pernah dengar nggak apa itu atase? Teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk bikin video dan memperkenalkan kalian lebih detail tentang info-info lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video ini. Terima kasih.